Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-mulfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafi khususiyah al-maktubi baina katifaihi khatam nubuwah al-habibil alil qadril adimil jah walam yakhluqil khallaqu khalqan mislah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah. Wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah miftahid daris salam fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir til jalali wal kamali wal ikrami wahdahu la syarikalah mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa ghaniyun amman siwah. Radina billahi rabba wa bil islami dina abi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, sebelumnya saya minta dengan hormat karena di Bogor ini ada makam guru saya punya kakek adalah Habib Abdullah bin Muhsin di Empang, maka saya minta rukhsah kepada beliau sebelum memberikan keterangan-keterangan tentang Maulidin Nabi. Malu rasanya kalau masuk Bogor tidak minta rukhsah atau memberikan Fatihah kepada beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Syekhina Ustadina Mursyidina Sayyidina al-Imam al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas wa awladi wa abnai wa Syekhina Ustadina Mursyidina Jaddana Hashim bin Umar. Al-Fatihah. Saya hormati sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat cinta kami kepada para beliau. Dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Bapak Polsek serta jajarannya, bapak-bapak dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, Syu'biyah Tariqah, Muslimat, Fatayat, IPPNU, IPNU, Banser, Ansor, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan, panitia penyelenggara Maulid Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, dan yang saya banggakan keluarga Kiai Haji Mukhtar Asnawi Royani sekeluarga, pimpinan pondok pesantren, madrasah, para asatid, Pak Asatidah,
Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita berkumpul tidak lain bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya kita tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Mengapa demikian? Karena peringatan Maulud adalah mensyukuri sebab dilahirkannya manusia yang wajib lahir. Bukan seperti kita ini. Kita dilahirkan disuruh beriman kalau mau. Kalau tidak mau tanggung sendiri kelak di hadapan Allah. Tapi kalau kelahiran baginda Nabi akan diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi, untuk mengajak kita semuanya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebab beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengerti al-iman wal Islam. Dengan sebab kita kenal dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengerti Al-Quran sampai isinya Al-Quran. Dengan sebab kenal kita kepada baginda Nabi, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan sebab kita kenal baginda Nabi, kita tahu dan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sebab kita beriman kepada baginda Nabi, kita bisa membedakan mana akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji. Dengan sebab kita kenal bagi beriman kepada baginda Nabi, kita mengerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada para guru kita, taat kepada para ulama, taat khususnya kepada kedua orang tua kita. Sebab kita mengenal beriman kepada Nabi, kita ngerti mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, khususnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada yang dicintai orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala, yang dicintai oleh para Rasulnya, cinta kepada ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab kita beriman kepada Rasulullah, mendapat kehormatan dari Allah yang selalu didengungkan, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Satu nilai kehormatan dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada kaum mukminin, selalu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Sejauh mana kita mampu menghormati kepada yang memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, dan sejauh mana pula kita mengerti penyebab kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu ialah karena kita beriman kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam.
begitu hebatnya manusia terpilih. Manusia luar biasa, bukan manusia biasa. Kalau kita menyebutkan Rasulullah manusia biasa, lalu nilainya kita ini apa? Orang yang terpilih untuk menerima wahyu, kita berpendapat beliau manusia biasa, bedanya baginda Nabi itu Nabi dan Rasul. Kalau kita tidak, ya jelas kalau kita tidak, masih kita banyak kotorannya. Kalau Rasulullah kan tidak, pasti dipilih. Qul innama ana basyarun mitslukum yuha, diteruskan, jangan berhenti mitslukum saja. Sebab kalimah basyarun di sini tidak melepaskan kedudukan risalahnya baginda Nabi. Di dalam kalimah basyarun tidak melepaskan nubuah yang diberikan kepada Rasulullah, diangkat oleh Allah. Jadi jelas kalimah basyarun ini tidak sama basyariahnya Rasulullah dengan kita. Kalau basyariah Rasulullah, basyarun nabiyun wa basyarun rasulun wa basyarun mukhtarun wa basyarun mahfudun wa basyarun ma'sumun. Kalau kita mahfud saja tidak. Dari mana letak samanya? Baina sama wa sumur, jauh. Saya beri contoh yang real sedikit. Apa diantaranya? Kami ini rata-rata suka makan, minum, jelas yang halal. Yang mau dimakan sendiri, kita bisa menghormati atau tidak? Tidak menjurus kepada masalah tentang kesehatan saja, tidak. Piringnya mesti bersih, tidak piring yang kotor. Bahkan kalau di prasmanan yang sudah piring bersih dielap lagi bersih. Gelasnya pun yang bersih. Untuk menempatkan apa? Teh, yang suka teh. Plastiknya pun yang untuk air aqua disterilkan supaya apa? Air aqua itu sendiri tidak rusak. Piring sama, tempat nasi yang akan kita makan. Apakah kita menghormat nasi? Tidak. Menghormat rezeki yang diberi oleh Allah, kita tempatkan yang baik, bagian hormat kita kepada Allah Ta'ala, kepada pemberi rezeki. Apalagi itu mau masuk ke perut kita, ke mulut kita. Tidak cukup hanya bersih, bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Mengapa kalimahnya jamak? Ajib kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di antaranya menggunakan kalimatul jamak. Saya ingat, Mas, tolong aja difoto nih ya aku, Mas. Aku ora konsentrasi ngene. Ya. Jadi ketika
Ketika tokoh ulama atau ulama as-salihin kalau mau makan pakaiannya rapi, kalau pakai kopiah rapi, kalau tidak sisiran baik, duduk dengan baik. Apa menghormat nasi? Saya tanya pada guru saya, ya Syekhana, tolong ajarkanlah kami ilmunya kita makan. Dijawab oleh guru saya, Habib, saya makan dengan pakaian begini, bab guru saya tuh rapi kalau makan. Bajunya dipakai rapi sekali, duduknya baik. Saya terang-terangan tertarik, apa rahasianya saya ingin tahu. Maka saya tanya kepada guru saya, apa rahasianya? Dijawab oleh guru saya, Habib, monda harta abdi kawas kieu lain ngahormatkan nasi atau sangu teh henteu cenah. Ini bahasa Inggris sebentar. Bukan menghormat sama nasi, bukan menghormat sama air, tidak. Saya menghormati kepada si pemberi rezeki. Ingat Habib, kesyirikan itu bukan di kuburan saja. Saben hari saja bisa saja kita ketemu syirik. Jadi jangan selalu kuburan jadi sasaran. Maaf, pakaian begini ini dikira tidak bisa syirik, bisa. Mobil saya yang baik itu juga bisa mengundang syirik. Saya datang dihormati karena mobil saya bagus, pakaian saya menunjukkan pakaian keulamaan, umpamanya pakaian begini. Jadi aliasnya kalau iktikad saya yang memberikan kehormatan mobil saya atau pakaian saya itu syirik. Jangan dikira tidak. Jadi nggak usah jauh-jauh urusan kuburan. Saben hari saja kita hadapi bisa. Mempunyai iktikad kalau tidak makan mati. Nasi mengenyangkan, minum air melepaskan dahaga, syirik. Air sarana mencari pelepas dahaga, obat sarana mencari sembuh, nasi sarana mencari kenyang. Jadi sekali lagi, kalau masalah kesyirikan tidak usah jauh-jauh. Di dalam muamalah, siapa yang masukkan surga besok? Ya amal kita, amal bukan Tuhan. Amal itu kita mentaati perintah perbuatan fi'liyah, sholat 5 waktu, haji, saum Ramadan, akhlak yang baik. Untuk menggapai apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulu bi rahmati, tidak mungkin akan mendapatkan rahmat tanpa amal soleh di dunianya. Sebab jadi yang masukkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita makan ini, yang pertama kita menghormati kepada si pemberi rezeki. Bila jatuh 1 butir nasi, 1 butir nasi nih jatuh, kita terkadang keluar sombongnya.
Jangan dikira tidak. Apa di antara kesombongannya? Beras masih banyak kok, 1 butir saja kok ribut. Kan baru panen, kan baru beli, sombong kalau. Tapi ketika kita bertanya, 1 butir Anda mampu menciptakan atau tidak? Ya tidak bisa. Hormati yang menciptakan, ambil itu ayat, 1 butir nasi. Ini 1 butir nasi yang andil tangan banyak sekali, dari mulai tebar, tanam, mencangkul, membaca, sampai rabuk, matun dan lain sebagainya, sampai panen, sampai menjadi beras, sampai menjadi nasi, nasi bin beras, beras bin gabah, gabah bin pari, al padi. Itu kalau nasabnya ada begitu. Iya, nasi pun punya nasab, jangan heran. Itu berapa ratus tangan yang andil. Maka doanya apa tadi? Allahumma barik lana, yang menanam, mencangkul, membaca, memanen, menunai padi, sampai yang menanak nasi pun masuk dalam Allahumma barik lana fima rozak. Simpel doanya kelihatan. Waqina ada. Semoga yang kita makan ini belum tentu masalah haram subhatnya, kita terkadang tidak tahu. Maka kita di waktu niat makan harus pakai niat, aku makan biniatul untuk bekal ibadah. Kalau sudah untuk bekal ibadah, insya Allah menjadi darah daging untuk diajak maksiat, mundur. Karena apa? Niatnya kuat. Likurimri'in manawa. Itu hebatnya. Itu baru sebutir nasi. Bagaimana para ulama-ulama tersebut mengikuti jejak baginda Nabi SAW. Kita tarik sekarang. Kita bercermin kepada Rasulullah SAW. Single feather, tantangannya luar biasa, tidak semudah. Pertama kali melangkah bagaimana, manajemennya betul-betul rapi. Karena apa? Apa yang membuat Rasulullah tidak ada bani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Kedua ayahnya, kedua orang tua baginda Nabi diangkat. Abahnya sebelum Rasulullah dilahirkan, Rasulullah umur 6 tahun, ibunya diangkat bukan untuk menghinakan atau dihinakan karena yatim, sehingga kita berpendapat ayah bapak baginda Nabi saja belum beriman. Apakah begitu? Allah Ta'ala tidak akan menyakiti kekasihnya. Dan Nabi mustahil. Seandainya pada waktu itu kita hidup di zaman kedua orang tua Nabi, tolong ajarilah bagaimana cara syahadatnya kedua orang tua ini. Belum ada bi'sah, belum ada risalah. Lalu syahadatnya kepada siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib tidak pernah ya'budunal asnam, menyembah berhala. Siti Aminah pun sama, akan meneteskan satu sperma atau nutfah. Tidak mungkin nutfah yang suci jatuh kepada tempat yang kotor. Min tahir ila tahirat, minal kiram ilal karaim, min sayyid ila sayyidat, tarafus sifah. Bersih dari bentuk kekufuran, kesyirikan,
Siapa yang menempatkan? Allah, bukan kita. Allah Ta'ala memilihkan. Jadi diambilnya kedua orang tua baginda Nabi SAW untuk apa? Dan ikut kakeknya 2 tahun, Abdul Muthalib, untuk dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah setapak demi setapak, sehingga bagaimana cara mengislamkan halus sekali dengan akhlak yang luar biasa. Tidak cukup dari itu saja. Di dalam mengislamkan, setelah sampai hijrah, bagaimana membangun sahabat SDM yang kuat. Begitu dihijrahkan, SDM tersebut siap pakai. Maaf ya, maaf. Rasulullah pedangnya diganti dengan apa? Membangun sarana masjid, sarana ibadah, pendidikan, membangun ekonomi. Inilah satu contoh membangun ekonomi. Bagaimana menghidupkan ekonomi hingga muncul deklarasi Madinah. Satu sisi membangun umat untuk kesejahteraan umat, tapi Rasulullah tidak meninggalkan kesejahteraan bangsa. Deklarasi Madinah itu coba dipelajari. Mengapa begitu cepatnya Rasulullah dari mulai Mekah sampai ke Madinah langsung bisa cepat dipercaya? Ya, sudah ada buktinya sebelum hijrah. Apa? Ketika bertikai untuk memasukkan Hajar Aswad, kelompok per kelompok, gobail per gobail, hampir saja baku hantam karena merasa paling terhormat. Akhirnya keputusan, siapa seorang anak pemuda yang tidak pernah bohong, artinya orang yang jujur, dan pertama kali subuh yang masuk di dalam Baitullah, ternyata pemuda itu Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya seorang pemuda pada waktu itu, tidak mempunyai ego. Kalau saya mendapatkan kesempatan, ya paling depan sendiri, tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain. Rasulullah tidak, sorbannya digelar, nguwongake wong, memanusiakan manusia. Pimpinan gobail ini, pimpinan gobail ini sama-sama mengangkat Hajar Aswad, lalu dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Seorang pemuda mendapatkan gelar orang yang jujur, orang yang terpercaya, Al-Amin. Terkadang benak saya itu sekarang kita bertanya, kemana Al-Amin sekarang ini? Kemana Al-Amin? Ribut terus. Kita harusnya menjadi contoh teladan, bukan tontonan tapi tuntunan. Contoh perekat umat, perekat bangsa, memberikan ketauladanan luar biasa. Maka ketika Rasulullah hijrah, luar biasa, bangun sarana ibadah. Kalau sekarang mungkin Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi teknik sipil, bangun perguruan tinggi kedokteran,
bangun perguruan tinggi pertanian, anaknya hafidul Quran, anaknya hafidul Quran, tapi dokter hafidul Quran, dokter spesialis kandungan, hafidul Quran, dokter spesialis pankreas, hafidul Quran, dokter spesialis ahli ginjal, dokter spesialis hafidul Quran, ahli saraf, yang satu lagi muhadithin atau hafal Quran, insinyur pertanian, insinyur listrik, insinyur bendungan, dan lain sebagainya. Indah betul dunia Islam kalau bisa melahirkan keintelektualan, ilmuwan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena Quran bukan dogma saja, tapi dogma yang universal, dogma yang sangat university. Kita ditantang sejauh mana kita bisa menguak mutiara-mutiara terpendam untuk kesejahteraan khususnya umat ini. Sehingga kita melahir generasi-generasi penerus yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Luar biasa. Maaf, bukan melahirkan khilafiyah terus bangsa lain sudah maju, kita masih ribut saja. Talqin, tahlil, maulud, manakib, tidak ada habis-habisnya. Malu sama bangsa lain. Coba kemana keuniversalannya kita bisa menguak ini? Umpamanya satu surat di situ ada Bismillahirrahmanirrahim, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falanzuril insanu ma khuliqa mimma idafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Satu sisi memang untuk kepentingan agama, tapi satu sisi bahwa kandungan yang pertama mempunyai ilmu antariksa, yang kedua setelah membahas astronomi antariksa, bawahnya membahas anatomi manusia. Apa kaitannya anatomi manusia dengan astronomi atau antariksa? Yang bawahnya kaitannya geologi, vulkanologi, masalah daya tarik bumi, bagaimana hujan, falandul insani makhluk, sampai bawahnya was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis. Belum sempat kita banyak menguak. Padahal kaya di dalam ilmu. Ini satu contoh. Tertinggal lagi dan tertinggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman baginda Nabi memang dalam sejarah mungkin kurang disebut, ada gunung berapi sebelum Rasulullah dilahirkan. Di zaman Nabiullah Ibrahim gunung itu sudah ada, mendekati mau masuk Jidah itu gunung masih ada bekasnya meletus. Jadi di Mekah itu dulu subur, sampai Nabi Allah Ibrahim berdoa, rezekikanlah ini kemakmuran, buah-buahan dan sebagainya. Tidak mendoakan datang dari luar negeri ke Mekah, tapi apa yang ada, kesuburan yang sudah ada di Mekah dan Karamah. Begitu juga di Madinatul Munawwarah ada satu gunung yang aktif. Gunung itu kalau aktif lingkungannya mesti subur, seperti Gunung Selamat, gunung-gunung yang masih aktif, Gunung Merapi, hijau. Wah, karena selalu menaburkan debunya itu mengandung untuk apa? Pupuk yang luar biasa. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
di zaman Rasulullah mengelola ekonomi tersebut. Itu. Maka ketika baginda Nabi SAW sehingga berhasil dan lain sebagainya, tidak terlepas daripada pembangunan yang menguak isi daripada Al-Quran, menjawab inilah Al-Quran yang sangat universal, sehingga mampu diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya. Satu ayat itu tadi, satu surat, kalau saya tafsirkan mungkin sampai pagi. Sepanjang dengan ngantuk kita memble. Tuh. Jadi kita ringkas saja. Pada waktu itu bagaimana Rasulullah membuat regenerasi, mulai Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Itu diantaranya sampai keturunannya Al-Imam Hasan wal Husain. Orang tahu tidak cukup ini saja, pembangunan jiwanya pun ada dengan sangat-sangat musalsal. Apa diantaranya? Ketika Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah, alimni ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami tariqah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabat turuq ilallah. Dijawab oleh Rasulullah, ighmid ainika ya Ali. Pejamkan matamu. Duduk tawaruk, lalu Rasulullah mentalkin, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar mendengar. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar, saya kan mertua Nabi, langsung saja sama Rasul. Tidak, datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, ajarkanlah kami jalan untuk mendekat kepada Allah sebagaimana engkau telah mendapat dari baginda Nabi SAW. Ditalkin oleh Imam Ali. Secara tidak langsung Sayyidina Abu Bakar mengatakan, engkau sekarang adalah gurumu. Pada suatu ketika zikir sirri turun kepada Rasulullah, Rasulullah mentalkin Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Sayyidina Ali mendengar, oh saya kan menantu Nabi, suami Fatimah, langsung aja dong minta sama Rasulullah. Tidak, tawaduknya datang kepada Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Ya Abu Bakar ini Siddiq, ajarkanlah kami zikir sirri, talkinlah kami. Ditalkin oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengakui Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq bagian daripada gurunya. Hebat keindahan hubungan. Tidak cukup dari itu, disambung dengan tali persaudaraan yang sangat kuat. Ketika jatuhnya Persia dilumpuhkan oleh sahabat Umar, ada 4 tahanan pampasan perang pada waktu itu, musyawarah kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ini akan dijariahkan atau gimana ya Ali? Kata Sayyidina Ali, jangan, kita tahu wataknya Persia, tolong kita muliakan saja, kita merdekakan, kita ambil menantu. Maksudnya untuk saya 2, kata Sayyidina Umar, untuk saya 1. Yang laki diislamkan, dan itu yang menurunkan Imamun Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Datuk ke-7. Yang 2 dinikahkan oleh Imam Ali kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang kedua dinikahkan pada putra
Abi Bakrin Siddiq yang dari semenjak umur 1 tahun sudah ditimang-timang oleh Imam Ali bin Abi Thalib, diangkat putra angkatnya Imam Ali karena ibunya dinikah setelah firaq dengan Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Siapa namanya? Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Nih, kita harus tahu sejarah sedikit. Dari sinilah Imam Umar bin Al-Khattab menikahkan Abdullah bin Umar dengan putri ketiganya Raja Persia, melahirkan putra Zaid bin Abdullah bin Umar. Dari Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq melahirkan putra Imamul Fuqaha Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Dari perkawinannya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib melahirkan putra Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin menikah dengan Sayyidah Fatimah binti Hasan Sibti bin Ali bin Abi Thalib. Dari perkawinannya itu melahirkan putra Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Dari Sayyidina Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq, sepupu dari Imam Ali Zainal Abidin, melahirkan Imam Qasim. Imam Qasim mempunyai putri salehah namanya Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Nikahkan dengan Al-Imam Muhammadil Baqir, melahirkan putra Al-Imam Ja'farus Shadiq bin Muhammadil Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti. Dari Al-Imam Ja'farus Shadiq ini melahirkan beberapa thariqah. Pintunya paling terbanyak melalui Al-Imam Ja'farus Shadiq. Apa diantaranya? Khususnya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, juga yang lain. Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi dari gurunya Sayyidi Amir Gelal, dari gurunya Sayyidi Muhammad Babasamasi, dari gurunya Sayyidi Ali Romitani, dari gurunya Sayyid Muhammad Mahmud Al-Anjiri, dari gurunya Abu Muhammad Arif, dari gurunya Abdul Khaliq Al-Rujdwani, dari gurunya Yusuf Al-Hamdani, dari gurunya Abi Ali Al-Farmadi, dari gurunya Abi Ali Al-Maghrabi, dari gurunya Qadi Utsman Al-Maghrabi, dari gurunya Ibnu Qasim Al-Qusairi, dari gurunya Imam Ali Rudibadi, dari gurunya Al-Imam Ali Ridha, dari gurunya Imam Musa Al-Qadim, dari abahnya Sayyidina Imam Ja'farus Shadiq, dari kakeknya, dari kakek ibunya yang namanya Sayyidina Al-Qasim, Sayyidina Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq, dari sahabat Salman Al-Faris, dari Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, dari baginda Nabi SAW. Wa kadzalik Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa guru beliau? Abi Sa'id bin Al-Mubarak. Dari Abdul Wahid, dari Abil Hasan Al-Hakkari, dari Abdul Wahid At-Tamimi, dari Abil Farrat At-Turtusi, dari Imam Abi Bakar Shibli, daripada Sayyidi Abil Qasim Al-Junaidi, dari Ma'ruf Al-Qarhi, dari Sirri Sakti, dari Hasanul Basri, dari Imam Ali bin Abi Thalib, juga sanad yang melalui Imam Ja'farus Shadiq. Qadiriyah juga punya, Syatoriyah juga sama, Sadaliyah juga sama, Alawiyah lebih-lebih. Dari mulai Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, dari Wasitatain Al-Imam Abdullah Salih Al-Baghdadi wal Abdurrahman Al-Maghrabi, dari Abi Madyan Al-Maghrabi langsung sampai kepada Abil Qasim Al-Junaidi, sebagaimana sanad tadi saya sebutkan.
Dari ayahandanya Fakil Muqaddam, terus dari Imam Ali bin Muhammad Syekh Marbat, dari abahnya Imam Ali Khalid Qasam, dari abahnya Imam Alwi, dari abahnya Muhammad, dari abahnya Imam Alwi, dari abahnya Imam Ubaidillah, dari abahnya Imam Ahmad Al-Muhajir, dari abahnya Isa An-Nagib, dari abahnya Muhammadin Nagib, dari abahnya Imam Ali Al-Uraidi, dari Imam Ja'far Shadiq. Naqsyabandiyahnya masuk ke Sayyidina Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq, dari Salman Al-Faris, dari Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Zikir jaharnya dari ayahandanya Al-Imam Ja'far Shadiq, dari Al-Imam Muhammadil Baqir, sampai menyebut Tariqatul Alawiyah, mursyid-mursyidnya Al-Imam Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adani, Syekh Abu Bakar bin Salim, sampai Qutbil Irsyad Ghathil Ibad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dari Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya, dan beberapa tokoh-tokoh mursyid Al-Kamil dari Sadatun Al-Alawiyyin. Untuk apa kegunaannya thariqah? Litasfiyatil qulub, karena ada anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Bersembah sujudlah seolah-olah kita melihat kepada Allah, tapi kalau tidak mampu merasa dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala, bisa tidak kira-kiranya? Sulit. Thariqah itu bukan ilmu kesaktian, kalau ditembak tidak mempan, bukan itu. Dikadek naon-naon, bukan itu. Digolok tidak mempan, bukan. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bukan itu. Thariqah untuk tujuan jadi wali pun tidak mau. Apalagi supaya menjadi orang karamat, tidak mau. Orang thariqah tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usul ila hadratil wasul, menempatkan sebagai kaulo, yang sadar selaku kaulo. Itu tujuan thariqah. Bisa taat kepada Allah, terserah Allah Ta'ala mau mengangkatnya atau tidak. Kesadaran yang sangat tinggi sekali. Dengan apa? Dengan zikir itu tadi selalu kita diingatkan, la ilaha illallah. Pertama kali memang illallah, la ilaha illallah, ya asal asyik saja pertama. Tapi lama karena kita merasa didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah tumbuh ini luar biasa. Yang pertama akan melahirkan khauf, takut kepada Allah. Takut kepada Allah artinya takwa kepada Allah. Waroja, selalu mengharap kepada Allah. Wasidik, benar. Summal mahabbah, cinta. Wal haya, kita malu kepada Allah. Wasyukur, wasobar, puncak yang paling terakhir, pangkat itu paling tinggi, ar-ridho. Selalu kita mengharapkan keridhaan Allah SWT. Jangan dianggap enteng minta ridho sama Allah Ta'ala. Kalau benar minta ridhonya Allah Ta'ala, iya yang saya harapkan ya ridhonya Allah Ta'ala. Oke, kamu diberi sakit gigi, gimana? Lupa. Loh, katanya minta ridhonya Allah Ta'ala. Sekarang Allah Ta'ala minta ridhomu, kasih kamu penyakit gigi. Yang paling baik gimana? Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mengerti ridho kepadamu. Itu yang paling bagus. Makanya ilahi anta maksudi wa ridhoka, supaya kami ini mengerti ridho hingga bisa mencapai ridhomu. Bila mana kita selalu dengan zikirnya itu merasa dilihat, didengar oleh Allah Ta'ala, malu kita akan berbuat maksiat. Benar. Kita datang mau duduk-duduk, lain ngatain ngomong apa, ngatain orang, si A begini sudah malu.
Wal khauf, kepada Allah bukan sekadar malu, takut. Yang lebih lagi takut cintanya putus sama Allah Subhanahu wa taala, cintanya putus sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selalu merasa kita dilihat, didengar oleh Allah. Coba tangan ini, pakaian ini biasa kita latih, satu contoh. Coba kita beri contoh. Kita biasa memakai pakaian tangan kanan dulu. Akhirnya punya gerak refleks. Orang biasa mempo, main jurus silat, mempunyai gerak refleks lama-lama. Yang karate, yang jujitsu dan lain-lainnya, taekwondo apa sebagainya, sudah biasa latihan, gerakan refleks itu muncul. Kita biasa ngikuti sunnah Nabi, pakai pakaian tangan kanan dulu, lepas tangan kiri. Masuk ke masjid, kaki kanan dulu, turun kaki kiri. Sudah terbiasa tanpa menghitung. Pertamanya mau masuk kamar mandi, aduh, mau jatuh karena apa? Keseliru kakinya. Padahal masuk kamar mandi pakai kaki kiri itu sunnah, di samping sunnah ada luar biasanya apa? Kaki kiri hubungannya paru-paru sebelah kanan. Jadi penyakit-penyakit yang di WC atau di kamar mandi mungkin mempunyai bakteri atau apa yang kan merusak kita masuk ke jantung, ditangkal dulu pakai paru-paru sebelah kanan. Karena apa? Kaki kiri dahulu yang melangkah. Begitu kaki kanan melangkah, terhempaslah yang ukurannya masuk ke jantung, tidak jadi. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekadar sunnah-sunnah saja. Mengapa makan pakai tangan kanan? Karena enzim yang ada di sini ada dua urat nadi yang menghubungkan otak kecil dan jantung. Bila kita makan itu harus dicuci dulu tangannya, karena ini adalah lapisan enzim yang dipegang mungkin pegang apa sehingga kita tidak sadar, ini akhirnya melangkah. Maka dicuci dulu biar enzimnya baru. Maka kita pakai tangan, bismillahirrahmanirrahim, membantu pencernaan, untuk melumat pencernaan, karena ada enzim ini luar biasa dunia Islam. Makanya kalau cebok tidak boleh pakai tangan kanan, pengaruh enzimnya ini yang luar biasa. Bisa juga lama-lama bisa menjadi impoten juga bisa. Nah, pakainya tangan kiri yang merdeka, bebas. Tidak ada pengaruh enzim yang sebagaimana tangan kanan. Adil Allah Ta'ala di sini. Kalau kita tidak tahu, memang kelihatannya mengapa pakai tangan kanan terus? Dah adil dong, tangan kiri dong. Nah, ini perbedaannya di sini. Hebatnya, pakai jam tangan kiri bukan tangan kanan. Inilah pengaruh yang di sini, batinul kaf. Kalau di sini aman. Ini diantaranya. Begitu jauh dunia Islam mengajarkan. Kalau kita sudah mempunyai refleks, biasa ucapan yang baik, pakaian pun bisa kita didorong begitu. Kalau ucapan apalagi, kita biasa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang biasanya subhanallah, yang biasanya alhamdulillah, yang biasanya sholawat Nabi, kesandung batu. Yang biasa mengucapkan la ilaha illallah, refleks la ilaha illallah. Yang biasanya subhanallah, subhanallah. Tapi yang paling hebat apa diantaranya? Ketika manusia menghadapi sakaratul maut, penyakit sakitnya itu tidak ada bandingan. Di dalam doanya Rasulullah, ketika Rasulullah merasakan bagaimana pedihnya, sakitnya sakaratul maut, Rasulullah minta sama Allah Ta'ala, jangan sampai sakit yang demikian itu jatuh kepada umatku. Aku tanggung untuk aku semua, asal umatku tidak. Itu hebatnya Rasulullah SAW, begitu azizun, sangat peduli kepada umatnya. Nah, ketika kita sakaratul maut, terkadang ini tidak bisa bicara apa-apa. Tapi karena kita biasa
Subhanallah, disakit. Waktu sakit saya, subhanallah, yang Allah refleks itu akan keluar terus. Setan pun tidak berani mendekat karena refleksi, apalagi yang jami'ul badannya, zikirnya, semua Allah. Setan nggak akan bisa menggoda. Itu istimewanya. Tapi kalau kebiasaannya biasa mengeluarkan kaki 4, ya lain lagi. Ya kan, kebiasaannya mengeluarkan ucapan kaki 4, selesailah sudah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah diantara tarekah itu apa? Untuk membersihkan hati, tasfiyatul qulub. Mari kita hiasi hati kita dengan la ilaha illallah. Tempatnya ghaflah di hati, tempatnya kibir di hati, tempatnya fakhr di hati, tempatnya dengki di hati, tempatnya penyakit sifat-sifat yang tidak terpuji di hati ini sebenarnya. Kapan kita membersihkannya? Kalau setiap hari kita wudu, kita mandi, itu dohir, kita mandiin, kita wudui. Tapi kapan kita mewudui hati kita? Pantas kalau kita banyak ghaflahnya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya, sehingga kita melangkah kepada perbuatan-perbuatan yang merugikan diri yang sendiri, khususnya maksiat. Tapi kalau kita tertanam dengan mahabbah kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada Allah, insya Allah merasa didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah itu perjuangan-perjuangan para dahulu. Begitulah. Nih, satu contoh. Ini satu sisi. Belum yang fuqaha, bagaimana bisa menguak, membuat konteks untuk mempelajari Quran dan hadis sehingga melahirkan Imamun al-Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh kita dibawa mulai periode per periode, menyebar ke seluruh dunia. Sebagian besar artinya pertama kali dibawa khususnya yang ke Indonesia dari siapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin melahirkan Syed Muhammadil Baqir, tuh anaknya Imam Ja'far Shadiq. Biarlah kalau orang mengatakan apa masih ada keturunan Rasulullah, apakah ada turunan Rasulullah, biar, yang penting kakeknya mengakui masih ada cucunya, selesai. Itu saja. Sayyidina Imam Ja'far Shadiq menurunkan Imam Ali al-Uraidi, Imam Ali al-Uraidi menurunkan Imam Muhammadin Nagib, Imam Muhammadin Nagib menurunkan Imam Isa an-Nagib, Imam Isa an-Nagib, Imam Ahmad al-Muhajir turun kepada Imam Ubaidillah, turun kepada Imam Alwi bin Ubaidillah, kepada Muhammad bin Alwi, Alwi bin Muhammad, kepada Imam Ali Khalil Qasam, sampai Syed Muhammad Syed Merbat, sampai Imam Ali ayah Fakihil Muqaddam Muhammad bin Ali, keturunannya di Hadramaut. Semuanya sebagian besar ya di Indonesia. Yang periode yang dahulu lama Al-Imam Alwi bin Muhammad Syed Merbat melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa, membawa warisan-warisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibagikan untuk kita semuanya ini, sehingga kita kenal kepada Allah Ta'ala, ikut andil besar dalam perjuangan dunia Islam, membawa misi rahmatan lil alamin, membentengi bangsa ini dari keturunan Al-Imam Alwi dan Imam Ali bin Ali Abah Fakil Muqaddam. Wali 9 periode per periode wali 9. Tidak semua wali 9 itu hidup di satu zaman, tidak. Di zaman Imam Jamaluddin, Imam Ibrahim Asmarokondi, wali 9-nya lain orang-orangnya. Di Imam Sunan Ampel zaman periode itu berbeda. Pada waktu giliran anaknya pun berbeda. Artinya mati satu, ganti satu, mati satu, ganti satu. Kayak wali abdal itu jumlahnya 7, mati satu ganti, tetap namanya wali abdal. Yang nukoba, nukoba, nujaba, nujaba, yang autat, autat, temurun. Para ulama-ulama kita membau dari dahulu, di samping menyiarkan Islam, bagaimana penjajah Portugis pada waktu itu supaya tidak masuk
dimulai zaman Aceh, Pasai, Berela dan sebagainya. Tapi sayang pada 1511 Malaka jatuh di tangan Portugis. Sampai Sultan Abdul Fattah mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Adipati Yunus, berapa puluh kapal, tidak berhasil karena gelombang tidak mendukung, hingga banyak tentara Demak, Cirebon, Banten yang dalam satu pasukan. Demak banyak yang menjadi korban karena gelombang, terpaksa kapal minggir ke Lembang, ke Sungai Musi. Pulang, maka disegelar Adipati Yunus, namanya apa? Pangeran Sabrang Lor, Adipati Yunus bin Sultan Abdul Fattah. Tidak cukup di situ, Portugis masuk ke Tidore, ke Maluku. Di situ ada kakaknya Maulana Syarif Hidayatullah di Maluku, Ternate. Siapa beliau? Maulana Babullah, yang berjuang dengan Sultan Khairun dan Zainal Abidin luar biasa membentengi Ternate dan sekitarnya. Tidak puas Portugis masuk ke Surabaya, Jawa Timur di zaman Majapahit. Tetap jaya Sultan Abdul Fattah sampai di zaman Sultan Trenggono mengirimkan Maulana Syarif Hidayatullah ke Sunda Kelapa berjuang dengan Said Fadil sampai mendapatkan kemenangan. Jayakarta menjadi Jakarta. Selesai, aman. Subhanallah, sudah begitu aman, jaya betul. Demak setelah meninggalnya Adipati Trenggono, sayangnya sebagian oknum dari anak Sultan Trenggono banyak berebut waris, baku hantam sendiri, semuanya ingin menjadi raja. Untung pada waktu itu Maulana Syarif Hidayatullah masih ada, Sunan Giri masih ada, Al-Imam Ja'far Shadiq masih ada, Imam Kalijogo masih ada. Tokoh-tokoh kemasyarakatan, tokoh-tokoh pendamai seperti Al-Imam Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Ketika beliau dakwah di dalam Kudus, mayoritas agamanya Hindu, maaf, tidak mau menyinggung rajanya Pangeran Poncowati. Kalau kita ziarah mau masuk ke Sunan Kudus, di depan persis itu ada makamnya, di situ tertulis Pangeran Poncowati. Itu Hindu, adatnya biasanya yang namanya sapi itu mendapat kehormatan yang khusus, yang dikeramatkan. Sedangkan kita umat Islam kalau bulan Idul Adha biasa menyembelih kerbau, sapi, kambing. Ini kalau motong sapi bagaimana? Menyinggung tidak kira-kiranya? Imam Ja'far Shadiq mengambil sikap melarang memotong sapi. Susunya harus kita hidupkan dengan diplomasinya yang luar biasa, sehingga Pangeran Poncowati angkat topi kepada Al-Imam Ja'far Shadiq. Akhirnya datang ke beliau, Islaman di tangan beliau, dan kerajaannya diserahkan Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq berjuang tidak untuk bertujuan menjadi raja. Akhirnya apa? Pangeran Poncowati diangkat menjadi menantunya dan kerajaannya dijadikan Masjid Menoro Kudus. Ini luar biasa. Kemalaman enggak? Ini Imam Ja'far Shadiq. Bagaimana pada waktu itu Imam Ja'far Shadiq merangkul Aryo Penangsang CS-nya, dirangkul baik-baik supaya cepat berdirinya kerajaan ini. Akhirnya berdirilah Pajang. Tapi
tapi tidak di Demak. Ya Allah ya Rabb. Itu satu contoh. Sudah muncul VOC lagi di Jakarta, ekonomi, yang akhirnya Kanjeng Sultan Agung mengirimkan dengan beberapa ulama menjadi senopati menghantam benteng pada waktu itu yang ada di Jakarta. Gagal 2 kali, banyak prajuritnya meninggal menjadi syuhada, dan tercecer sebagian di Pantura dan Selatan. Makam-makam yang di pinggir jalan itu banyak, ada yang disebut buyut ini buyut itu, macam-macam lah di antaranya itu. Tapi perjuangan tidak pernah punah, mengobarkan perjuangan dengan sesemangatan, dengan keikhlasan yang luar biasa. Itulah melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Seperti siapa? Diponegoro, Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, Tengku Umar, Cedi Tiru, dan tokoh-tokoh yang lain. Bukan sedikit minal ulama dari dulu sudah ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Pertanyaannya sebetulnya simpel saja, sudah sejauh mana kita ini mengisi kemerdekaan? Itu pertanyaannya. Apakah kita ikut andil bawa sebedil senjata sebelum 1945 menegakkan merah putih, atau mengangkat bambu runcing? Pernah? Yang sudah tua-tua saja, mungkin yang di sini umur 70 saja belum tentu tahu. Coba, belum setelah 1945 muncul dekadensi lagi. 1948 peristiwa kejadian di Madiun, Siliwangi berangkat untuk mengamankan. Coba, dikira itu sudah cukup berhenti, tidak, masih terus. Ternyata bangun bangsa ini tidak mudah. Jadi saya pribadi kalau melihat merah putih itu malu terkadang. Saya tanya kepada diri sendiri, sudah sejauh mana kita andil? Bukan kita mitos kepada merah putih. Kita sadar kalau itu secarik kain, bukan Tuhan. Tapi itu lambang negara. Kalau dalam dunia pertempuran, kalau bendera itu sudah jatuh berarti menyerah, berarti kita kalah. Maka di zaman Rasulullah bendera itu lapis 4 yang menjaga, termasuk yang syahid 3 sahabat yang terakhir, Al-Imam Ja'far bin Abi Thalib, kakinya habis, tangannya habis, hanya lehernya saja mempertahankan bendera supaya tidak jatuh. Baca itu sejarah luar biasa, sampai Rasulullah meneteskan air mata melihat sepupunya begitu mempertahankan. Karena di dalam bendera itu walaupun tidak ada tulisannya misalkan merah putih, tapi kandungannya ada kandungan jati diri bangsa, kehormatan bangsa, harga diri bangsa. Kita hormat itu karena harga diri bangsa, kehormatan bangsa, dan harga diri, jati diri bangsa. Kita hormat, bukan mitos terhadap secarik kain. Mestinya kita malu kalau melihat berkibarnya sangsaka merah putih. Pernah andil apa kita? Menjadi pemersatu dan lain sebagainya.
Tanggung jawab kita apa kepada republik ini, tanah yang begitu subur, makmur, luar biasa, tapi justru kefanatikannya kita kurang melentur. Ya maaf sajalah, mestinya hasil karya Bumi Pertiwi ini kita harus bangga walaupun jelek, tapi ini milik kami kok. Ayo kita rubah supaya kita bisa menghadapi globalisasi ekonomi. Kita angkat hasil karya kami, jambu Indonesia, duren Indonesia, lele Indonesia, ayam Indonesia. Banggakan nama Indonesia, bukan Bangkok lagi-lagi Bangkok. Kapan majunya kalau begitu? Ini dari pertanyaan mestinya. Kalian yang harus menjawab, kita-kita ini. Karena majunya mundur agama ini, bangsa ini ke depan adalah di pundak kalian generasi muda khususnya. Apakah kita suruh membanggakan dan mengharapkan bangsa lain? Hah? Tidak. Memang menjawab tidak gampang, buktikan kalau tidak. Saya kritik tadi, walaupun itu lagu, tapi pernyataan, bukan sekadar lagu, bukan seremonial. Coba kalau melakukan Indonesia Raya, dibelajari, kita ini si komandonya, diharap duduk dan siap ditetap. Tolong yang masih merokok, matikan. Jangan banyak cepret. Ini lagu kebangsaan yang mengangkat harga diri bangsa ini. Karena di dalam lagu Indonesia Raya bukan lagu, bukan seremonial, tapi ikrar yang ada di dalam lagu menjadi lagu kebangsaan, pernyataan Indonesia tanah airku. Basa-basi atau tidak? Jawab yang keras. Harus berani. Indonesia tanah airku. Di Timur Tengah, Indonesia tanah airku. Di Eropa tegas kita menjawab, Indonesia tanah airku. Di negara Cina kita tetap menjawab, Indonesia tanah airku. Di India, Indonesia tanah airku. Di Afrika, Indonesia tanah airku. Mestinya kan begitu. Rasulullah bersabda, hubbul Arab salatun, kecintaan kepada dunia Arab 3 perkara. Yang pertama, li'annil Arabi, Rasulullah tegas menyatakan dirinya, saya adalah bangsa Arab. Nah ini contoh, mestinya kita harus meniru, saya adalah bangsa Indonesia. Kira-kiranya begitu tidak? Saya adalah Indonesia. Ya Allah, untung-untung tidak dikasih bedil, Pak. Kalau dikasih bedil suaranya dor. Dengan ikrar ini mestinya kalian ini banser-banser ini terutama harus mempunyai, kita tidak selain banser juga harus mempunyai wawasan yang cukup luas. Kalau wawasannya luas nanti enak. Apa diantara bisa memilah kuping kita ini, telinga kita mempunyai filter, mata kita mempunyai filter, tidak asal dapat SMS terkadang membenturkan antara Habib dengan Habib, ulama dengan ulama. Ini bahaya kalau sudah begini nantinya. Saya bertanya terang-terangan, apakah kalau NKRI ini goyah kalian senang? Jawabnya keras. Apakah kalau NKRI ini pecah panjenengan ridho? Harus tegas. Buktikan kalau tidak. Galang keukhuwahan, berdinamika, berbeda wajar, tapi tidak ada beda Indonesia. Satu Indonesia. Harus tegas begitu. Ayo kita bergandengan tangan, jangan memberikan kesempatan untuk oknum-oknum manusia dari manapun yang akan menggoyahkan NKRI, yang akan menggoyahkan bela negara kita. Beda baju silahkan, itu namanya demokrasi. Monggo, mau pilihan monggo,
itu hak mah, tapi kita tetap dalam satu wadah kebinekaan. Indonesiaku, Indonesia kita. Kita tetap bersatu menjaga negara kesatuan persatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya itu diantaranya bisa saya sampaikan. Mari kita jangan memalukan baginda Nabi, jangan memalukan keluarga Nabi, jangan memalukan para pewaris Nabi ialah ulama-ulamanya. Jangan kita sampai memalukan para leluhur bangsa kita yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Mari kita galang keukhuwahan lebih rapat sehingga tidak memberikan kesempatan oknum akan memecah belah kita. Sekian, terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi